orang memuji seseorang dibilang penjilat, ini kan soal dukung-mendukung aja. Dia juga pasti punya orang yang dia dukung kan. Kebetulan yang dia dukung belum beruntung kan. Sama-sama mendukung orangnya kita ini gitu kan gitu. Ya kebetulan yang saya dukung menang. Kebetulan yang dia dukung kalah. Saya udah pernah bilang kalau yang dia dukung menang, dia yang akan dituduh sebagai penjilat kekuasaan. Dia yang akan dituduh sebagai penjilat. Jadi kosakata penjilat, kosakata ternak, ini tuh kan kosakata yang nggak bisa dipertanggungjawabkan karena kita semua pasti mendukung orang. Begitu menang, dianggap penjilat rezim. Yang aneh itu kan ini, orang yang kalah merasa lebih hebat dan lebih paten daripada orang yang menang gitu loh. Ya kan? Begitu calon dia kalah, terus kemudian dia bilang orang yang mendukung itu sebagai penjilat. Ya bahasanya pakai bahasa yang lain lah. Bang Fahri Hamzah aja dibilang penjilat, udah jelas-jelas dia yang pemerintah. Ya dia mempromosikan. Bang Fahri Hamzah itu kan wakil menteri, dibilang penjilat, dia bingung Bang Fahri Hamzah. Loh kok saya dituduh penjilat? Ya saya kan pemerintah. Harusnya orang jilat saya kan. Kok dia yang dituduh? Saya waktu jadi kepala kantor komunikasi juga dituduh penjilat loh. Saya kepala kantor komunikasi pemerintah. Jadi yang kayak gini-gini tuh harus mungkin disadarkan dengan bahasa yang mereka mengerti. Jadi kalau kita sekedar klarifikasi, nggak menjilat dan segala macam, nggak mana paham mereka. Jadi kalau kosakata penjilat yang ada dalam kepala mereka, kita bertarung dengan kosakata yang mereka mengerti aja. Makanya saya bilang, kita ini sama-sama aja. Cuman kalian di posisi yang lagi belum beruntung. Nanti suatu saat calon yang kalian dukung menang, kalian akan jadi penjilat rezim. Gitu aja. Gitu aja. Saya nggak nyinggung siapa-siapa, tapi ada yang komen ya kita balas lah. Kebetulan followersnya 1 juta ya kita balikin aja kan gitu. Tapi Betul soal banget. Prabowo nggak menyebut genosida segala macam itu gimana menurut Bang? Kan Presiden Prabowo tidak pertama kali ngomong soal ini. Kan di berbagai forum. Ya. Sejak beliau jadi Menhan, di Shangri-La Forum bicara Ya. soal ini. Ukraina Rusia juga. Iya, sudah bicara banyak soal ini. Nah, ketika pidato di PBB kan ini bukan untuk menghakimi orang lagi, tapi untuk membawa seluruh pemimpin-pemimpin dunia pada kesimpulan bersama. Loh kan pidato-pidato dia masa kita mau atur-atur gitu loh. Pidato-pidato presiden terus kita mau atur, tapi spiritnya ditangkap dong bahwa beliau ingin ada perdamaian segera di sana, dia ingin ada keberadaan negara Palestina di sana. Dan solusi yang dibayangkan oleh Presiden Prabowo bersama dengan pemimpin-pemimpin negara lain adalah two-state solution. Orang lainnya ada berbeda silahkan. Tapi bukti bahwa sekarang ini menjadi arus utama kan kelihatan. Begitu si Benjamin Netanyahu mau pidato tinggal 13 negara yang sisa kan gitu. 180 negaranya wall out. Berarti kan arus besar dunianya sudah ingin seperti ini. Nah, kalau sudah ada arus besar gini, ya kita perkuat nih supaya jadi nyata nih perdamaian yang ada di Palestina. Kira-kira begitulah. Kalau ada urusan debat setuju nggak setuju silakan. Tapi jangan kemudian dengan mudah menuduh orang sebagai penjilat. Iya kan? Jangan menuduh orang sebagai rendahan, ternak lah segala macam. Kalau kita ini ternak, kalau saya ini ternak, mereka apa? Hewan liar. Maksudnya kita berbahasa-bahasa buruk nanti kan balik ke mereka. Makanya saya bilang sebenarnya banyak di antara teman-teman ini profil picture-nya religius, Islami, tapi ada ayat yang mereka tidak pernah amalkan. Bahwa ada larangan untuk memaki orang-orang lain dengan bahasa yang buruk. Karena kalau dimaki dengan bahasa yang buruk bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Atau bisa jadi justru yang keburukan itu malah nempel di kita. Apa kita mengingatkan itu. Ya dibilang, ya kalau misalnya dibilang penjilat, jangan-jangan dia penjilat yang belum kesampaian aja kan gitu. Kebetulan penjilatnya kalah kan gitu aja. Yang dia dukung, ini kan soal dukung-mendukung. Dan mendukung yang menang tidak lebih buruk daripada pendukung yang kalah. Begitu juga pendukung yang kalah tidak lebih buruk daripada pendukung yang menang. Cuman kalau mereka merasa lebih paten, ya kita nggak terima dah. Kita dianggap jelek, mereka yang lebih paten, ya kita nggak terima. Buktinya kita menang kok gitu. Ini kayak kira-kira begitulah. Tapi dulu memang waktu Hitler muncul tuh suasananya ada keputusasaan, ada ada rasa terjatuh, terus ya menganggap orang lebih rendah juga Bang. Iya, itu kan bibit-bibit fasis gitu. Menganggap orang lebih rendah itu kan bibit-bibit fasis. Makanya kita sadarkan dengan bahasa yang mereka mengerti. Ini tugas dakwah aja ini.